أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, keluarga besar Rumah Sakit Awal Buros Pekanbaru, jemaah salat asar di Masjid Al-Husna. Al-Husna ini banyak nih Pak. Hah? Ini induknya. Induknya kok kecil ya? Subhanallah. Biasalah, induk kurus, anak-anak gemuk-gemuk. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang diharapkan barakah dan mustajabnya doa ini, di tempat yang paling disenangi dan disukai Allah, di salah satu dari rumahnya, kita merasakan nikmat berada di sini. Alhamdulillah, tempatnya tenang, teduh, nyaman, tentram, dan insya Allah melahirkan kasih dan sayang. Mudah-mudahan juga dibanggakan di hadapan para malaikat di sisinya, amin. Dan ketika kita bubar nanti dapat bingkisan. Bingkisannya apa? Qumu maghfuran lakum. Silakan kalian berdiri dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berhutang budi besar kepadanya. Awak diundang makan sekali aja, teringat selamanya. Ya, ini Nabi alaihissalatu wassalam, segala kebaikan kita atau terselamatkan dari segala keburukan, Nabi punya jasa di situ. Dia punya jasa. Berzikir kita ikut Nabi, jasa beliau mendakwakannya. Salat kita ikut Nabi, beliau punya jasa kebaikan mengajarkannya. Menahan kita dari berbuat maksiat dan dosa, Nabi juga yang mengajarkan. Berpikir yang elok, berlogika yang benar, juga Nabi yang mengajarkannya. Alhamdulillah, kita menjadi bagian dari umat ini. Dan alhamdulillah pula kita tidak hidup di masa itu dulu. Saya takut kalau kita hidup di masa Nabi berdakwah pertama kali, entah bagian mana kita. Ini serius ya. Saya tidak tahu entah bagiannya Abu Bakar atau ikut cara berpikirnya Abu Jahal. Alhamdulillah ya, kita berada di zaman ini. Tapi kalau sempat ada zaman Nabi, alhamdulillah kalau kita jadi sahabat. Tapi kalau jadi musuh dan Allah musta'an. Hal itu sekali lagi kita berselawat dan salam kepadanya, dan mudah-mudahan tidak sekali, berkali-kali sampai kita akhiri majelis ini. Oh, dan Ibu saya muliakan, berapa lama kita? 2 menit bisa? Hah? Sampai? Serius? Serius, santai sampai selesai. Nah, serius, santai sampai selesai. Biasanya kalau sudah paham nampaknya, sudah paham tuh candanya, anggukannya dalam, atau sudah mulai nengok-nengok keluar. Nah, kalau sudah nengok-nengok keluar, saya sudah paham tuh. Jadi insya Allah kita berupaya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Wabillahi taufiq. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sering kita mendengar bahwasanya kalau kita hanya ikut Nabi saja,
nanti berpikir kita tidak berkembang, logika kita akan jumut dan cenderung untuk sempit cara berpikir. Ini yang sering kita dengar dan sering pula saya hadapi ya ketika mengajar calon-calon master dan doktor. Ada yang bertanya, Ustaz, memang kita harus mengikuti Nabi dalam segala hal? Saya bilang, Anda nak berdebat panjang dengan saya atau berdebat pendek? Ya, saya dulu sejak di pondok lagi dulu, kami biasa muzakarah sampai jam 2 malam. Dari lepas sisa. Itu biasa. Kalau nak debat panjang, siap. Nak debat pendek, lebih siap. Jadi, karena waktu kita terbatas, saya bilang, saya pun batasi dengan tidak berdebat. Dan tidak berdebat. Apa saya katakan? Anda di dunia ini yakin tidak akan kembali? Maksudnya ke akhirat. Yakin. Saya tanya lagi, Anda di akhirat setelah mati, tempatnya ada pilihan tidak selain dari 2 pilihan? Surga atau neraka? Tidak ada pilihan ketiga. Surga atau neraka. Masuk surga, bergembira sampai tak bisa tidur. Bayangkan, ada bocoran dari orang dalam. Ada bocoran bahwa kalau udah masuk surga itu mata tak nak tidur. Sebab apa? Bahagia. Sampai dikatakan seperti kata Abdullah bin Abbas, wa innar rajula la yu'aniqu imra'atahu min al-huril 'ain 70 sana la yamallu minha. Seseorang memeluk istrinya dari bidadari 70 tahun tak bosan. Saya minta Bapak nanti di rumah peluk istri 70 menit. Hidupkan AC. Bosan tak? Tengok dulu ya. Nah, coba bayangkan, kalau 70 tahun tak bosan, senang atau tidak? Senang. Tuan-tuan belum percaya kan? Makanya tidak semangat masuk surga. Kan itu. 70 tahun ngapain aja muluk. Tapi karena ini bahagia, waktu tak terasa berlalu. Tapi demikian pula dengan ahli neraka. Tak bisa pula tidur karena menderita terus. Jadi kita coba malam hari ada orang bahagia tak tidur. Sahih? Tak pernah merasakan. Karena bahagia semalaman tak tidur. Tak pernah merasakan. Antum belum nikah ya? Belum kedua. Terus malam pertama langsung tidur aja. Ya Allah, antum kurang bahagia. Atau tidak bisa tidur karena derita. Sahih? Tidak bawa tak tidur. Jadi saya katakan, anda nak balik ke sana, masuk surga atau masuk neraka? Ada yang masuk surga. Saya tanya lagi, siapa yang paling dahulu masuk surga? Tidak ada bocoran dari orang dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam. Sekarang pertanyaan lagi, anda nak masuk surga cepat atau paling lambat? Kalau masuk surga cepat, nempel ke Nabi terus. Antum nak masuk istana presiden, nak cepat masuk, nempelnya sama siapa? Pak Presiden. Tapi kalau antum nempel Pak Camat, lambat. Apalagi kalau Pak RT.
Sah? Apalagi nempel sama PRT. Apalagi nempel sama rakyat biasa. Jadi tergantung Anda sekarang. Masih aja dia pikir berlogika yang benar. Ini kan calon dokter nih. Jadi dia bilang karena ada yang mengatakan kalau ikut Nabi itu kita berpikiran jumun, tidak berkembang. Saya katakan Anda keliru. Justru Nabi alaihi salatu wassalam lah yang membuka wawasan berpikir kita. Dari hanya berpikir seperti kata di bawah tempurung, hanya berpikir sebagian dari urusan duniawi, Nabi mengajak kita berpikir lebih luas lagi sampai menembus batas-batas langit, sampai menembus batas-batas alam barzakh, sampai ke surga dan neraka. Sah? Mana lebih tinggi, ilmu Nabi kah atau ilmu selain Nabi? Ilmu Nabi alaihi salam. Mana lebih tinggi, logika Nabi atau logika selain Nabi? Logika Nabi alaihi salam. Makanya keliru besar ketika orang mengatakan kalau ikut Nabi kita ketinggalan. Subhanallah. Tuan-tuan, ada yang bilang, dari segini masih baca Sahih Bukhari. Orang udah sampai ke bulan. Baik. Orang udah sampai ke bulan, antum udah sampai ke bulan belum? Hah? Antum udah sampai ke bulan belum? Taib. Ndak Sahih Bukhari ndak mau ikut, ke bulan pun ndak sampai. Lebih baik saya baca Sahih Bukhari sampai selesai. Anda ndak Sahih Bukhari, ndak juga ikut ke bulan. Kemudian mana yang lebih diterima orang, Sahih Bukhari ataukah Neil Armstrong? Mana yang lebih bermanfaat, Neil Armstrong atau Imam Al-Bukhari? Serius ini? Iya ya. Neil Armstrong ketika disebut tidak ada orang bilang rahimahullah. Sah? Ketika namanya disebut tak ada membawa kebaikan. Tapi Al-Bukhari rahimahullah, ketika namanya disebut bawa kebaikan. Tahu enggak di mana kebaikannya? Ketika disebut nama itu kita ucapkan rahimahullah, kita didoakan oleh malaikat. Amin walaka mithluh, kamu dapat rahmat juga. Kalau sempat dapat Neil Armstrong, kita doakan apa? Alaihi laknatullah, amin kata malaikat. Dapat juga seperti itu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yesus katakan kalau antum nak masuk surga lebih awal, maka tempel orang yang lebih awal masuk surga. Dan kita tahu Nabi alaihissalam adalah yang paling awal masuk surga. Baik, antara akidah dan logika. Ada yang mengatakan bahwa kita akidah itu harus diambil dari logika. Terus bagaimana dengan Al-Quran dan Hadis? Lalu dia mengatakan wajib ikut logika. Baik. Kemudian logika antum dengan logika saya sama enggak? Baik. Sekarang logika siapa yang harus kita ikuti? Kalau logika kita berbeda dan Al-Quran harus ikut logika, hadis harus ikut logika, saya nak tanya logika siapa yang harus kita ikuti? Karena logika antum tidak menerima, logika saya menerima. Logika antum membatasi, logika saya membuka lebar-lebar. Pakai logika antum saya tidak setuju. Pakai logika saya antum pula tidak setuju. Sahih? Terus
Kenapa kita harus mengatakan kita harus mengikuti logika dalam berkeyakinan? Pertanyaan pertama tidak terjawab. Pindah saya ke pertanyaan kedua. Tahu tidak antum bahwa semua kesesatan dan kebinasaan beragama, bahkan berbangsa dan bernegara? Maksudnya bukan sekarang, dari dulu. Disangka pula saya berbicara politik sama tuh. Tapi sama juga ya. Sampai laut dipagar pula. Itu pakai apa tuh? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tahu enggak bahwasanya kerusakan terbesar terjadi di permukaan bumi, bahkan sebelum di permukaan bumi, terjadi karena mengikuti logika. Siapa yang pertama binasa gara-gara logika? Hah? Nabi Adam? Enggak. Fir'aun. Salah. Qabil salah jadi. Iblis. Iblis. Dia diberikan Allah nikmat beribadah ribuan tahun di dalam surga bersama para malaikat. Tetapi ketika diberikan sebuah perintah yang menurut dia tidak logis, akhirnya dia menjadi orang durhaka. Ternyata ibadah selama ribuan tahun itu belum membuat dia tunduk kepada yang dia ibadahi. Jadi jangan heran kalau ketika Nabi dilaporkan kepadanya seorang wanita malamnya sholat, siangnya puasa sunat. Malam sholat malam, siang puasa sunat. Orang taat atau bukan? Iya kan? Siangnya puasa, malamnya sholat tahajud. Subhanallah. Walakin tu'zi jarataha bilisaniha. Tapi lisannya selalu membuat sakit hati orang yang berada di sekitarnya. Kata Nabi, hiya finnar. Dia masuk neraka. Apa sebab? Ibadahnya itu tidak berguna, terimplikasi pada muamalahnya. Akhirnya apa? Menjadi orang sombong, orang ujub, bukan tawadhu dan rendah hati. Sebaliknya, seorang laki-laki disebut oleh Nabi ketika khutbah di Masjid Nabawi, akan masuk dari pintu ini rajulun min ahlil jannah, seorang laki-laki akan pasti masuk surga. Datang seorang bapak sambil mengepit sendalnya di ketiaknya. Orang biasa lewat di situ. Besok Nabi bilang lagi akan masuk dari pintu ini orang yang sama 3 kali. Allah. Akhirnya Abdullah bin Amr ibn al-As, seorang anak muda yang ahli ibadah. Tahu tidak tuan-tuan Abdullah bin Amr itu ibadahnya? Mau tahu juga? Diriwayatkan beliau dinikahkan oleh ayahnya dengan gadis cantik anak bangsawan. Sudahlah cantik anak orang kaya. Karena dia juga dari kalangan ternama dari Bani Umayyah, dinikahkan. Lalu setelah beberapa waktu berlalu, sudah 2 bulan atau 3 bulan, sang ayah Amr bin al-As bertanya sama menantu yang perempuan,
Kaifa tajidinya Abdullah? Bagaimana menurutmu Abdullah? Kata menantunya, wallahi ya amma ibtu alaihi fi dinihi wala fi khuluqih. Tidak ada kurang sedikit pun akhlak dan agamanya. Akhlak dan agamanya. Yani walakin mundu tazawwajna ma kashafa hadzal ghita wala fatah hadzal wika. Sejak kami menikah, selimut ini tak pernah disingkapnya. Dan tudung saji itu tak pernah dibukanya. Paham? Masih di bawah umur. Kalau yang tidak paham berarti masih di bawah umur. Selimut ini tak pernah disingkapnya. Apa maknanya? Ini bawah umur semua nampaknya sih. Berapa umur saya? 17. 36 kok tak paham? Ya Allah, gimana saya jelaskannya? Tolonglah Ustaz. Nah, sejak menikah selimut ini tak pernah disingkap. Tahu disingkap? Hah? Dibukanya. Apa maknanya? Tak pernah tidur dengan saya. Tudung itu tak pernah dibukanya. Tudung apa di bawahnya? Makanan. Berarti maknanya siangnya puasa, malamnya tahajud. Kalau tahajud malam tak tidur sama istri. Kalau siang tak makan, berarti puasa sunat, tidak juga bersama istri. Jadi akhlaknya bagus, agamanya bagus. Cuman masalahnya, nah itu, nampak tuh? Jadi ibadahnya luar biasa. Sehingga mendengar ada orang tua dijamin masuk surga, dia ingin belajar lagi. Mana tahu ada ibadahnya yang saya tidak tahu, saya nak ikuti. Diikuti bapak tuh, Pak, saya sedang ada masalah dengan ayah saya. Ini sebelum menikah nih ya ceritanya. Saya dengan ayah saya ada masalah. Saya minta nginap di rumah bapak 3 malam. Kata bapak, silakan, bagus saja. 3 malam tujuannya sebenarnya untuk mengamati apa yang dikerjakan malam hari, apa yang dibuatnya di siang hari. Ternyata setelah selesai, menurut Abdullah, tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada lebihnya. Abdullah justru berlebih ibadahnya. Terus setelah 3 hari, setelah malam selesai, dia bilang, sebenarnya saya tidak ada apa-apa dengan ayah saya. Cuman saya dengar Nabi 3 kali mengatakan bapak masuk di pintu ini orang masuk surga. Dan setiap itu bapak yang masuk. Maka saya ingin belajar. Apa kelebihan bapak? Apa rahasianya? Dia bilang, yang kau lihat selama ini, yang 3 hari ini, itulah kelakuan saya setiap hari. Itu sholat 5 waktu berjamaah tambah rawatib. Sedangkan malam kalau dia terbangun, dia hanya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Habis itu tidur lagi. Tidak qiyamul lail seperti Abdullah bin Amr yang tidak sempat buka selimut istri. Tidak puasa setiap hari, puasa sunat, sehingga tidak sempat makan di siang hari. Apa kelebihannya? Tidak ada. Menurut zahir tadi. Ternyata di sini luar biasa. Apa katanya? Barangkali kalau juga benar itu, kata Nabi SAW, kata beliau, saya tak pernah tidur kecuali hati saya tidak pernah menyimpan orang Islam dalam dada ini. Paham? Tidak pernah menyimpan orang di dada ini jadi penjara. Ini banyak orang menjadikan hatinya penjara bagi orang. Sah? Tentu sesaklah dadanya, ramai sekali orang di situ. Ya?
Ya ini sebutannya ini ya ini keseluruhannya semuanya nginap di dadanya, dibawa tidur, nyaman? Itu sesak napas. Sah? Kalau sesak napas tentu tidak nyaman tidur, itu yang buat banyak dosa. Itulah kata Abdullah bin Amr, barangkali itu yang membuat bapak masuk surga, dan itu yang kami tidak bisa. Itu yang kami tidak bisa. Setiap orang yang bersalah terhapus dalam file kita, tidak ada dalam memori kita. Itu yang tidak bisa. Sah? Ini Ustaz sekali tampil lah, ada salah dikit tuh lah, mau tinggal tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi ibadahnya iblis bertahun-tahun tadi, seperti wanita tadi, dia masuk neraka. Iblis tidak tunduk pada perintah Allah. Apa yang membuat dia tidak tunduk? Logika yang keliru. Logika yang keliru. Apa sebab? Yang dia tahu tidak ini perintah siapa? Perintah siapa sujud itu? Allah. Perintah Allah. Walaupun menurut kita tidak logis, tapi kalau Allah yang perintah, wajib diikuti. Walaupun dalam pikiran kita tidak masuk, tapi Allah yang perintahkan, wajib diyakini. Buktinya iblis ketika ditanyakan oleh Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayhi. Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini masuk lagi kedua tangan nanti, tidak logis lagi ya. Oke, itu masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata iblis, tidak masuk logika ya Allah. Apa sebab? Saya lebih tua, saya lebih lama, saya lebih mulia. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripadanya. Di mana lebih baik? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tanah itu diinjak-injak orang, api itu ditinggi-tinggikan orang. Sah? Nah, tuan-tuan, yang disembah orang banyak api kan? Tanah diinjak-injak orang. Sahih? Subhanallah. Nah, apakah logika ini menyelamatkan? Apakah logika ini menyelamatkan? Tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, logika yang tidak taat pada wahyu, logika yang tidak ikut wahyu adalah logika yang mencelakakan. Logika yang mencelakakan. Maka berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, man kana dari miskatun minal aqli ya'lamu ilmal yaqin, orang yang punya sedikit akal sehat mesti paham anna a'zama sabab li fasadil alam, bahwa sebesar-besar sebab merusaknya dunia ini taqdimah ar-rahyi alal wahyi, yaitu mendahulukan pendapat, mendahulukan ijtihad daripada wahyu, wattiba'al hawa, dan mengikuti hawa, dunal amri, dan meninggalkan perintah ilahi. Jelas bahwasanya sebesar-besar sebab rusaknya alam ini karena mendahulukan pendapat daripada wahyu, dan bahwasanya mengikut hawa membelakangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan-tuan pernah mendengar
dari para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan al-hadithud dha'if ahabbu ilayya min ra'yir rijal. Hadis yang lemah itu lebih saya banggakan daripada pendapat orang. Padahal beliau tidak berhujjah dengan hadis lemah. Yang maksud dengan hadis dhaif di sini adalah hadis allazi yanjabir, hadis yang bisa dikuatkan dengan hadis lain. Ma'asyiral kiram. Oleh sebab itu kita harus mengetahui ya logika yang dipakai dalam Islam dengan logika yang telah merusak orang-orang sebelum Islam. Kita tidak tahu. Orang yang kalau pernah tentu belajar ilmu filsafat, belajar. Untung enggak ya. Hah? Siapa bapak filsafat dunia? Aristoteles. Kapan wafatnya? 324 sebelum Masehi. Disebut dengan bapak filsafat dunia. Nah, murid-muridnya yang terkenal ada 3. Plato, Socrates, dan Udo Alexander yang Agung. Acu ya. Ya, acu. Udo. Asal kiram. Tahu enggak tuan puncak pemikiran Aristoteles? Yang patut kata orang dijadikan sebagai panduan bahwa segala sesuatu yang ada ini, dunia dengan segala sistemnya yang rapi, mesti ada pencipta. Tetapi siapa penciptanya? Dia bilang dia nggak tahu. Beliau menyebutnya dengan faktor X. Makanya istilah faktor X itu dari sini. Bertemu mayat tak beridentitas. Kalau laki-laki disebut Mr. X. Kalau yang perempuan disebut Mrs. X. Ini nambah kerja atau menyelesaikan kerja? Nambah kerja. Kalau ada yang mencipta namanya Mr. X, sudah kenal nggak tidak dengannya? Hah? Makanya ilmu filsafat tak akan pernah mengenalkan kita pada pencipta. Tidak pernah mengenalkan kita pada pencipta, apalagi pada sifatnya. Muridnya yang juga banyak dinukil oleh orang-orang Islam, siapa tahu nih? Socrates. Tahu tidak tuan-tuan siapa seperti apa dia? Hari-harinya habis berdebat melulu. Cito banyak, piti tidak ada. Sehingga istrinya sering cerewet dan marah kepadanya. Satu hari dia berdebat dalam rumah dengan koleganya, dalam tengah malam marah-marah istrinya, akhirnya dibawanya meja keluar, berdebat di halaman. Tentu mengganggu juga. Akhirnya disiram dengan air sama istrinya. Dia bilang, begitulah kawan, katanya, habis petir hujan turun. Habis petir hujan turun. Socrates ini kabarnya kalau di siang hari bawa obor kemana-mana, lalu ditanya, nak kemana ngah? Jawabannya mencari hakikat, mencari kebenaran. Kalau tuan-tuan lihat Ustaz Dasman bawa obor di siang hari,
Kira-kira apa komentar tentu? Hah? Lah putri terliaki. Berarti sehat enggak Sokrates? Enggak juga. Mohon maaf, kabarnya matinya mati buruk. Mati buruk. Suatu ungkapannya yang juga sering diulang-ulang oleh para filosof kita. Sesuatu yang paling saya ketahui dengan baik, bahwa saya tidak mengetahui sesuatu apapun. Bunyinya bahasa tawadhu ya. Tapi itulah hakikatnya. Sampai dia bawa obor dia siang hari. Berarti putus tali aki. Baik. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Dan di antara teori ilmu logika yang kalau diterapkan membuat kita murtad. Kalau tuan-tuan nak melihat sesuatu dengan sempurna, harus mengeluarkan diri daripadanya. Paham? Kalau nak mengenal Islam dengan benar, keluar dulu dari Islam. Mau? Woi, mau saya? Hah? Kenapa enggak? Ibaratnya kalau nak nengok rumah sakit ini dengan bentuk yang sempurna, kan dari luar katanya. Bukan dari dalam. Sependapat? Hah? Gimana? Kalau ini yang terjadi, kita akan murtad ramai-ramai. Teori ini benar atau tidak? Tidak benar. Mana yang lebih paham? Saya yang melihat rumah sakit ini dari luar, atau tuan-tuan yang bekerja di dalam? Bekerja di dalam lebih tahu. Sahih? Ini teori yang tidak benar. Tapi dianggap benar oleh orang yang tidak benar. Dia anggap benar oleh yang tidak benar. Sama juga dengan untuk mengetahui tentang agama ini, tidak perlu mempelajari semuanya. Ibarat mencicipi bakso, tidak perlu seluruh bakso dicicipi, cukup satu sendok, dah tahu kita rasanya. Lalu kita katakan ini masalah rasa, tuan-tuan. Kalau masalah rasa itu khilafiyah. Masalah rasa itu khilafiyah. Antum suka bakso, saya enggak. Jadi agama kalau dibawa ke rasa, akhirnya kita tidak boleh saling menyalahkan. Sebab apa? Ini suka bakso, itu kita salahkan. Ini suka miso, ini suka mie ayam, ini suka goreng ayam. Nah, ini satukan selera. Makanya agama kalau ikut selera, lahir istilah tak boleh menyalahkan. Ya betul. Kalau selera tidak bisa, tak ada yang salah. Tetapi kalau agama tidak. Agama itu agama kita berdalil. Maka sekali lagi, saya ulang kembali. Bahwa sesatnya orang yang sesat karena logika yang tidak dibimbing oleh dalil, oleh wahyu. Orang jahiliyah dulu, orang jahiliyah. Tahu tuntun orang jahiliyah? Hah? Kapan? Hah? Sebelum Nabi diutus, disebut zaman jahiliyah. Menurut tuntun orang jahiliyah itu orang-orang yang bongak ya? Orang cerdas? Hah? Ya orang-orang cerdas. Saya yakin mereka lebih cerdas dari kita. Sebab di makanan aja kita dah kalah. Mereka makan kambing 1 ekor 6 orang. Kita kalau makan kambing 1 ekor 6 RT. Mana yang lebih banyak asam omeganya? Hah? Mereka atau kita? Mereka. Awak ubi ke ubi. Sayurnya pojok ubi. Lauknya goreng keripik ubi. Sah? Apa lagi? Apa namanya? Jajanannya apa? Cemilannya?
rebus ubi. Itu nah, cerdas pula daripada dia orang tuh. Ma'asyil kiram. Mereka bukan orang yang tidak berpikir, tapi mereka orang yang tidak berilmu. Mereka bukan orang tidak berpikir, tapi mereka orang yang tidak berilmu. Makanya semua yang mereka lakukan, kalau kita telusuri dan kita teliti, pasti dasarnya adalah pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan. Apa contoh? Apa contoh jahiliyah, kelakuan jahiliyah itu? Nyembah berhala. Sah? Di mana? Di Mekah. Di mana letak? Di Ka'bah. Ka'bah dulu siapa yang bangun? Ibrahim alaihissalam. Sah? Dengan Ismail. Ada Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ngajarkan nyembah berhala? Hah? Taib. Kok anak cucunya, penerus agamanya, pewaris Ka'bah dan tanah suci, sah? Kok jadi penyembah berhala? Dulu datuk mereka terusir dari negerinya Babilonia gara-gara nyembah berhala. Datuknya Ibrahim kan terusir dari Babilonia pindah ke Palestina gara-gara menghancurkan berhala, memerangi penyembahan berhala. Terusir. Lalu dia disuruh Allah hijrah ke Makkah, menempatkan anak dan istrinya untuk supaya tidak menyembah berhala. Wajibnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Sekarang anak cucunya, kan mereka ngaku anak cucu Nabi Ibrahim dan mengaku pewaris Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, dan masih menganggap Ka'bah sebagai tempat suci, Makkah sebagai tanah haram, tanah suci. Buktinya mereka haji juga. Makanya dulu pengurus Masjidil Haram yang melarang Nabi berdakwah itu Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal, haji semua tuh. Ya kalau ada sekarang Pak Haji yang membubarkan kajian, di sana belajarnya tuh. Jadi kalau ada Pak Haji membubarkan kajian, berarti belajarnya sama Haji Abu Lahab. Belajarnya sama Abu Jahal. Iya, haji pengurus Masjid Haram tuh. Jadi kalau ada Pak Haji pengurus masjid sekarang membubarkan kajian, belajar gurunya sama Abu Jahal. Dulu Nabi dilarang ngaji di situ. Padahal pembangun Ka'bah datuknya Nabi juga kan. Pengurus masjid dulu datuknya Nabi, Abdul Muttalib. Tapi karena kajiannya beda. Nah, itu masalah, kajinya beda. Satu kaji syirik, satu kaji tauhid. Satu kaji sunnah, satu kaji non sunnah. Yang bilang beda, non sunnah. Nah, akhirnya bubarkan kaji. Biasanya yang suka membubarkan itu yang ikut Nabi atau yang ikut Pak Haji? Serius ini. Yang membubarkan itu yang ikut Pak Haji, bukan yang ikut Nabi. Tapi yang tertuduh yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dituduh pemecah belah umat, merusak ketenangan dan ketentraman masyarakat. Apa sebab? Kajinya beda. Apa sebab? Satu pakai wahyu, satu pakai logika. Dulu haji di masa Nabi Ibrahim, wukufnya di Arafah. Tahu tuan-tuan? Tahu itu? Setelah itu mereka tidak lagi ikut ilmu. Ya ulama nggak ada lagi, yang ada tokoh-tokoh agama. Mereka akhirnya berpikir,
mana yang lebih afdal, tanah haram atau tanah halal? Tidak paham istilah ini ya. Arafah itu tidak masuk tanah haram. Kalau terjemah tanah haram itu bukan tanah yang diharamkan, bukan, tanah suci. Arafah di luar tanah haram. Akhirnya mereka berpikir bahwa tanah haram lebih suci dari tanah halal. Oleh sebab itu mereka tidak mau lagi wukuf di Arafah. Dipindahkanlah ke Muzdalifah. Lebih dekat, lebih mulia. Sah? Karena ke Muzdalifah kan lebih dekat. Dulu dari Arafah wukuf, nanti mabit pindah ke Muzdalifah. Sekarang mereka buat di Muzdalifah aja langsung wukuf. Nanti mabit malamnya juga di Muzdalifah. Kan tidak repot-repot pindah-pindah. Dan tempatnya mulia. Menurut logika. Kalau menurut syariat, menurut ilmu, wukufnya di Arafah. Sah? Taib. Wukufnya di Arafah. Al-hajju Arafah, kata Nabi SAW. Makanya di haji wada, Nabi kirim utusan-utusan yang jauh tempat wukufnya dari Nabi, di Masjid Namirah, dikirim ke setiap kemah-kemah itu,